Perkenalkan, nama saya Alessa Fira. Saya akan menanyakan tentang menurut Anda apa penyebab dari hilangnya pelestarian budaya Betawi. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ramin Nadim, saya dari kelas 11 pemasaran. Jadi untuk jawaban saya kenapa pelestarian Betawi itu hilang, karena itu kebanyakannya trending yang dari internet. Jadi ini bersangkutan dengan adanya sebuah trending lah bisa dibilang. Makanya itu kayak zaman-zaman tradisional atau zaman-zaman kayak zaman dulu itu jadi menghilang. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara agar para pemuda kita terutama di Gen Z dalam upaya melestarikan budaya Betawi? Menurut saya sih simpel aja ya. Kalau untuk melestarikan generasi-generasi baru untuk melestarikan apa tuh kayak semacam pelestarian Betawi gitu, ya harusnya belajar dari tradisi-tradisi yang zaman dulu. Soalnya itu kalau tradisi zaman dulu itu sudah menghilang, siapa lagi gitu yang mau melestarikannya? Jadi kita harus belajar juga. Makasih Nadine. Perkenalkan, nama saya Salkantona Augus Alairi. Saya ingin mewawancarai tentang bagaimana upaya individu dan kelompok masyarakat dapat membantu melestarikan bahasa, seni, dan tradisi Betawi yang hampir punah. Caranya Iya. ya kita kumpul-kumpul dulu bermasyarakat di sekitar sini supaya ada pendekatan dengan warga. Kita maunya apa warga gitu, saya kira ya. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan. Saya akan mewawancarai tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama untuk menjaga warisan budaya Betawi yang sudah hampir punah. Saya kira antara masyarakat dan warga ini sekitar sini juga aparat desa bisa bersatu bertemu bermusyawarah dalam hal kebudayaan Betawi. Saya kira kita ajak kerjasama yang baik. Saya rasa gitu aja. Terakhir, bagaimana pentingnya pelestarian budaya Betawi dalam menjaga identitas kota Jakarta? Kita membudayakan kebudayaan Betawi, saya kira yang patut dilestarikan. Untuk itu saya sebagai warga Betawi meminta warga untuk selalu bergotong royong, bermusyawarah dalam hal apapun. Nasihat ya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kami wawancarai dari SMP 19 dalam tema pelestarian budaya Betawi. Jadi saya ingin menanyakan abang sebagai ahli di bagian budaya Betawi ya bang. Abang juga ketua Betawi kita ya bang. Ya kebetulan ini Pertama di Tanah Abang memang sebagai pengurus lembaga kebudayaan Betawi tidak ada, pasti ada. Kalau di perkumpulan Betawi kita sebagai ketua Betawi kita itu lebih banyak membahas tentang sejarah budaya Betawi. Kita bikin diskusi dari kampung ke kampung. Itu baru menjadi Rizal ya, sejarah Betawi dan jurnalis, ada arkeolog, ada anak-anak aktivis mahasiswa Betawi, ada lawyer, ada juga jurnalis ya, ada banyak. Menurut saya ketuanya sejak 2018. Nah, jadi kami mau bertanya bagaimana teknologi dan media sosial mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang budaya Betawi baik secara positif maupun negatif. Jadi teknologi sosial ini mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk tentang budaya Betawi baik secara positif dan negatif. Ya kalau kita lihat ya teknologi dan sosmed ya, sekarang orang kan mencari informasi melalui sosmed. Beberapa pengakuan Instagram maupun sosmed yang lain itu bisa jadi referensi.
Sisi positifnya orang lebih mudah mencari informasi ya tentang budaya Betawi. Ya. Tapi sisi negatifnya literasi kita ini kalau tidak ditopang dengan referensi yang kuat, kadang-kadang ambil referensi dari langsung bisa salah. Contoh ya beberapa akun Instagram atau sosmed yang berkaitan dengan budaya Betawi, kalau si akunnya itu ya akunnya itu tidak kompeten, akhirnya orang menganggap itu betul gitu ya. Contoh ya paling banyak tuh saya sering broadcast tentang pitung. Pitung itu ada 7 bukan pitung. Terus broadcast sama semua orang. Padahal kita bedah bukunya itu banyak yang ngaco. Itu masalah pitung. Belum lagi cerita tentang jago-jago Betawi. Ada yang kontra dan historis gitu ya. Dia lahirnya tahun 1960 tapi disejajarkan dengan jago-jago yang lain tahun 19-an. Itu kan orang yang nggak tahu referensi bisa salah. Jadi sisi positifnya masyarakat lebih gampang atau lebih mudah mengakses informasi tentang seni budaya Betawi ya. Tetapi di negatifnya kalau dia dapat atau mencari referensi yang dari akun yang tidak kompeten, adminnya itu bisa jadi misleading, bisa jadi salah persepsi. Makanya mesti hati-hati mencari referensi, dan referensi itu yang namanya sejarah budaya gitu ya, itu tidak seperti ilmu matematika ya. Jadi dia itu bukan ilmu pasti 1+1 sama dengan 2. Jadi harus ada referensi lain ketika bicara sejarah budaya Betawi. Contoh ya, sebagian orang-orang menganggap ondel-ondel itu bukan bagian dari budaya Betawi karena dianggap itu adalah musyrik ya. Juga di beberapa para pegiat di awal-awalnya lenong juga bukan dianggap bagian dari budaya Betawi. Tetapi budaya itu berkembang kayak lenong itu lebih banyak di daerah Betawi orang ya, di daerah Bogor, termasuk Depok dan sekitarnya. Di Betawi Tengah nggak ada lenong. Nah, yang nggak ada di Betawi Tengah kayak di Tanah Abang Kemayoran, tetapi ada di tempat lain, bukan berarti budaya itu bukan budaya Betawi. Jadi harus ada referensi dan harus ada perbandingan ya. Jadi anak-anak muda itu nggak cukup cuma satu narasumber gitu. Bisa aja misalnya dari pendapat saya mau dikonfirmasi dengan pendapat ahli yang lain lebih bagus gitu. Jadi ada perspektif lain ya, ada pendapat-pendapat lain. Itu sih kalau menurut saya kalau mengenai sosmed ya. Baik, sekarang selanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan Akang. Oh, ini siapa namanya? Bang Wildan ya. Saya pikir udah. Ya. Udah dimasukin nih. Terus tadi pertanyaan lain apa? Oke, untuk pertanyaan kedua, apa upaya-upaya konkret yang telah diambil untuk melestarikan bahasa, tarian, musik, atau kuliner Betawi, dan sejauh mana keberhasilannya? Selama ini ya, saya di Betawi Kita itu melakukan beberapa kegiatan untuk sosialisasi ya, termasuk seminar. Bisa dicek di Instagram Betawi Kita ya. Walaupun saat ini saya agak vakum karena lagi fokus pencalekan ya di DPRD. Jadi tahun 2019 tuh saya dan teman-teman Betawi Kita pernah membuat Pekan Sastra Betawi di tim gitu. Itu kurang lebih 2 minggu ya. Terus juga mengadakan pentas-pentas ya. Kalau di Tanah Abang kita bikin lebaran Tanah Abang tuh hampir tiap tahun ya, menampilkan tarian, silat, musik ya, termasuk kuliner Betawi. Di hasil latihan teman-teman pegiat sanggar yang tergabung di Sikumbang Tanah Abang. Kebetulan saat itu saya sebagai ketua Sikumbang Tanah Abang, ada 32 perguruan silat di Tanah Abang, ada 5 grup palang pintu, ada 2 grup lenong, ada kuliner, ada orkes samrah. Ya, jadi hasil latihan-latihan itu kita tampilkan dalam kegiatan event pentas seni budaya Betawi, baik di Tanah Abang maupun di luar Tanah Abang. Ya. Di luar Tanah Abang tuh saya bikin di Taman Ismail Marzuki, terus di Ancol, kita pernah bikin juga di beberapa tempat yang lain ya, kayak di Taman Mini, pernah juga kita bikin Lenong Denes ya bersama teman-teman yang lain. Ya intinya sih masalah positif atau keberhasilannya itu
setiap seni budaya itu kalau mau berhasil harus didukung atau memberikan dampak ekonomi kepada para pendukung utama kebudayaannya. Ya, misalnya tarian, musik dan lain-lain, dia latihan terus. Kalau nggak ada yang nanggep, nggak ada yang yang minta mereka tampil, terus siapa yang mau bayar? Ya, kayak tarian, mereka latihan terus tidak tampil-tampil. Nah, akhirnya mereka juga nggak nggak merasa kok ini udah bagus belum nih latihannya nih, termasuk silat gitu. Silat beberapa kali kita tampilkan ke dalam pertandingan-pertandingan. Kalau silat tradisional kan bukan seperti IPSI tanding ya. Jadi dia lomba koreografi silat. Nah, alhamdulillah dari beberapa pertandingan grup-grup silat yang tergabung di Kumbang itu 2 bulan yang lalu aja kita mendapat juara 1 dari Permata Sakti, terus juara 2 dan 3 dari Sikelabang, terus ada lagi juara 2 di PS Aliran Sabeni Cingus. Jadi keberhasilannya itu semakin banyak kompetisi, semakin banyak ruang untuk mereka tampil, nah itu semakin berhasil sehingga ruang-ruang publik itu menjadi tahu bahwa seni budaya Betawi itu masih eksis. Gitu. Jadi keberhasilannya itu bukan berarti kayak yang sering kita juga lihat di teman-teman para pegiat silat itu, mereka bikin kegiatan silat, tampil yang main silatnya orang Betawi, yang nontonnya orang Betawi, terus kuliner Betawi yang belinya orang Betawi, orang non Betawinya malah nggak terlibat gitu. Nah, itu juga kalau lihat dari situ memang sepertinya kurang berhasil karena kita belum bisa menarik peminat dari orang di luar kultur budaya Betawi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kesenian kebudayaan Betawi. Tapi ada beberapa case yang kita cukup berhasil ya. Seperti bikin Pekan Sastra Betawi itu kita bikin workshop penulisan pantun dan workshop penulisan skenario film. Jadi di tim itu cukup berhasil, peminatnya banyak. Pernah juga bikin lomba baca cerpen Betawi juga banyak. Nah, menarik ini dari sisi digital ya. Kita pada saat pandemi kita bikin diskusi-diskusi Betawi kita itu menggunakan media Zoom ya. Dan alhamdulillahnya ketika kita menggunakan Zoom yang biasa kita kalau offline itu yang hadir itu 30 sampai 40 orang, waktu kita bikin Zoom bisa sampai di atas 60 sampai 200. Bahkan pesertanya tuh ada yang dari Malaysia, dari Sumatera Utara, dari Aceh gitu. Dari luar negeri juga ada. Gitu. Jadi itu teknologi juga malah membantu gitu. Malah membantu kita untuk bisa menyebarluaskan informasi tentang budaya Betawi. Ya, kebetulan narasumber kita kan cukup kompeten ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita bicara keberhasilan, ya kalau saya sih pribadi kita jangan merasa puas ya. Dan yang terakhir itu tantangannya itu gimana kita bisa menarik minat generasi muda untuk mau ikut melestarikan budaya Betawi ya, terutama tarian, musik dan kuliner ya. Nah, kalau bahasa ini juga menjadi tantangan tersendiri karena pernah kita mengusulkan Balai Bahasa Betawi dari Kementerian Pendidikan malah responnya nggak bagus itu karena dianggap Balai Bahasa Betawi itu aja di Jakarta ibu kota. Jadi seolah-olah di Jakarta ini sebagai ibu kota nggak penting kita memelihara bahasa Betawi. Padahal bahasa Betawi itu sebagai bahasa ibu ya, bahasa daerah itu juga bisa terancam punah kalau kita sendiri nggak menggunakan bahasa Betawi gitu ya. Memang bahasa Betawi lebih banyak lisan bukan tulisannya. Dan waktu saya jadi pemateri seni budaya Betawi untuk guru-guru SD, SMP, SMA, jadi dari lembaga kebudayaan Betawi, itu juga ada pandangan dari guru-guru bahwa bahasa Betawi itu dianggap kasar. Jadi untuk mengajarkan bahasa Betawi, guru-guru itu kayaknya riskan gitu, malu gitu. Jadi kalau bahasa lo gue itu dianggap kasar. Padahal kalau dia bahasa lo gue di dalam pergaulan masyarakat yang sejajar, sepantaran itu boleh-boleh aja. Kecuali lo gue itu kita pakai misalnya ke orang tua, ke guru, itu nggak boleh. Jadi kalau yang di atasnya itu nggak boleh. Karena itu ada adab dalam berbahasa. Jadi kalau bicara event-event sih, terutama pada saat zaman gubernurnya Pak Anies, itu banyak sekali event-event yang kita buat ya. Tapi mengenai sejauh mana keberhasilannya, ya catatan saya sih terutama bagaimana seni budaya Betawi itu bisa menarik minat orang-orang Jakarta, terutama yang bukan berasal dari suku Betawi atau etnis Betawi untuk mau belajar. Juga bagaimana bisa menarik minat generasi muda untuk mau melestarikan seni budaya Betawi. Nah itu masih PR kita itu.
Mungkin itu ya tanggapan saya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa penyebab utama hilangnya pelestarian budaya Betawi di era modern ini? Sebenarnya sih kalau kita bicara pelestarian budaya Betawi ya bukan hanya budaya Betawi yang terancam hilang ya. Karena eh, mungkin ya kita ini menganggap ketika belajar seni budaya itu kita cuma bicara masa lalu. Ya harusnya ketika kita bicara pelestarian seni budaya Betawi atau budaya apapun itu bisa juga mengakomodir selera masa kini. Gitu ya. Jadi misalnya ada teman-teman di daerah Condet itu main gambang kromong. Dia bikin gambang kromong modern. Ada biola, ada drum, ada gitar listrik. Gitu. Sehingga anak muda juga ikut. Terus ada beberapa juga penampilan jazz Betawi. Waktu itu pernah ditampilkan di satu babakan. Lagu-lagu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu kan orang Betawi ya. Jadi apa namanya bisa gitu ya, bisa menarik minatnya. Jadi kita dari para pegiat seni budaya Betawi itu ya harus tahu juga gitu tantangannya itu berbeda ya, tantangannya berbeda antara masa kini sama masa depan. Nah, contoh misalnya kita belajar silat ya, zaman saya belajar silat itu paling kita cuma sekedar bisa belajar silat itu untuk jaga diri, tapi sekarang kebutuhan anak muda, kebutuhan anak usia sekolah itu kan untuk prestasi. Kalau kita cuma mikir seni budaya Betawi, kita belajar silat udah kita untuk silat kita latihan aja deh gitu, tapi gurunya tidak memikirkan eh, apa ya kegunaan dari belajar silat ini yang bisa mendorong jalur prestasi bagi anak peserta didik itu sekarang mereka lebih ke jalur prestasi non akademik. Kayak misalnya didorong supaya ikut pelatihan yang bisa untuk tanding IPSI, bisa tanding silat tradisi gitu ya, koreografi silat. Termasuk juga tarian. Itu ada lomba-lomba kalau dari keputusan dari dinas ya, anak usia didik itu bisa menambah nilai dari jalur prestasi non akademik ya kayak tadi silat, terus ada lomba-lomba koreo silat, koreo tari ya, tari modern gitu ya, tari namanya tari kreasi itu bisa juga menambah nilai, menambah prestasi non akademik gitu ya. Jadi tantangannya gitu ya, hilangnya itu ya karena anak muda ini udah beda zamannya. Jadi kalau yang tradisi-tradisi itu nggak dianggap menarik ya, nggak dianggap menarik karena dianggap udah kuno. Nah makanya harus bisa masuk ke kalangan generasi muda dengan misalnya kayak misalnya silat ya. Saya kepikiran gimana kita bisa bikin silat, bisa bikin game dari silat sabeni, silat jingkrik gitu. Beberapa sih ada ya, apa feature-feature kalau game online itu kan ada hero-nya itu ada tokoh-tokoh lokal ya kayak Gatot Kaca gitu ya. Nah itu juga bisa masuk seperti itu sebenarnya. Jadi tidak cukup cuman kita mikir budaya Betawi ya cuman palang pintu aja gitu. Atau bajunya seperti baju silat lenong gitu kan. Bisa beda-beda. Jadi tantangannya itu ya. Kebutuhan zamannya udah berbeda sehingga si para pegiat seni budaya Betawi itu harus bisa beradaptasi dengan zaman ya. Terutama penggunaan teknologi digital. Sosmed, nah itu harus di apa namanya di didorong penggunaan itu ya. Ya waktu pada saat pandemi itu ada case juga teman-teman dari pemain gambang kromong itu gambang kromongnya banyak yang dijualin. Kenapa? Karena nggak ada yang nanggep. Tapi ada teman dari pelatih tari itu Bang Andi, mereka malah membuat konser ya, konser tarian dan gambang kromong secara virtual. Nah, ketika dia menyajikan penampilan secara virtual, dia bikin open donasi melalui kitabisa.com. Terus ada beberapa juga penampilan lenong secara virtual. Itu lumayan pemasukannya. Nah, jadi dengan teknologi digital itu juga bisa membantu supaya seni budaya Betawi itu juga tidak hilang ya di zaman. Itu sih kalau dari saya ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya sebenarnya gini ya, kita harus tahu dulu budaya Betawi itu akulturasi dan asimilasi ya, melting pot. Jadi ada pengaruh Sunda, pengaruh Eropa, pengaruh Cina, pengaruh Arab, pengaruh Nusantara lainnya. Nah disitulah orang Jakarta ya merasa terlibat. Ya. Jadi
orang Betawi, terutama anak muda ini jangan merasa, wah ini kan bukan budaya gue nih, gue bukan orang Betawi gitu ya. Ya, jadi kan di situ ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Nah, di situ kita belajar seni budaya itu mau seni budaya apapun ya, baik Betawi atau Nusantara, itu berbasis nilai. Nilai-nilai kita itu yang bisa memperkuat kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Nah, itu anak muda itu mesti belajar itu gitu. Ya tidak hanya belajar cuman sekedar pengen tahu, tapi menyelami ya kayak silat lah gitu ya, kayak silat. Ya selain dia pengalaman ya mengalami sendiri, kita belajar silat ya alhamdulillah. Ya satu nabang pada kenal gitu, kita mau kemana aja aman gitu. Jadi belajar seni budaya Betawi itu panggilan gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang belajar, lama-lama hilang gimana ya? Contoh kue-kue dah, kue-kue Betawi. Ya mungkin kalau kita sekarang nih senangnya cuman kalau pesan kue itu pesan makanan cuman pakai GoFood, kita langsung order ke GrabFood, tapi nggak ada yang belajar gimana bikin sop kambing, gimana bikin nasi goreng kambing, gimana bikin kue-kue Betawi gitu. Lama-lama hilang itu, musnah, dan kita jadi bangsa konsumen. Gitu. Nah, anak-anak muda ini yang harus juga melestarikan gitu. Dan ini juga sebenarnya dalam konsep ekonomi kreatif, ini juga peluang bagi anak-anak muda. Jadi kita punya keunggulan dengan diversity kita ya, budaya kita yang beraneka ragam itu yang jadi keunggulan. Jadi seni pertunjukan ekonomi kreatif berbasis seni pertunjukan, berbasis kuliner, itu juga jadi keunggulan kita. Karena orang luar tuh senang dengan kebudayaan kita. Nah ini anak-anak muda harus belajar. Jadi jangan nganggep ini kan budaya Betawi. Saya kan orang Padang, ya kan? Saya orang Batak. Jangan begitu gitu. Jadi ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sih prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya sebagai generasi muda ya. Karena memang di Jakarta ini nih baru bangun tidur udah mikirnya duit. Jadi hal kayak gitu nggak penting. Kayak gitu. Ya, ya. Sama-sama. Nanti saya kirim ada materi tentang budaya Betawi ya, saya kirim. Nah, saya kirim ke ini deh, siapa Bang Salman ya. Ini materi tugasnya ini dari siapa tugasnya? Oh, yang kemarin yang ngadain bulan bahasa ya. Ya Bang, Bu Erna. Ya, ya. Oke, oke. Salam Bu Erna ya. Iya Bang.